Pada suatu hari Rasulullah berjalan ke kebun kurma. Di sebuah kebun kurma warga, Rasulullah berjumpa dengan seorang petani. Dan lalu Rasulullah menyapa mereka. Ya si fulan, kenapa engkau kawini ini kurma? Itu namanya kamu memaksakan sesuatu yang tidak kamu ketahui. Nah, petani itu lalu menjawab, ya Rasulullah, andai kata kami tidak mengawinkan pohon kurma ini, maka dia tidak akan berbuah seperti sebelumnya. Nah, Rasulullah lalu menjawab, hasil itu semua atau buah itu semua, rezeki itu semua adalah izin Allah. Tidak ada kuasa manusia di atas itu. Nah, karena Rasulullah berbicara demikian, lalu petani tersebut tidak melakukan apa yang harus mereka lakukan. Beberapa bulan kemudian, lalu Rasulullah lewat lagi ke sana, melihat seorang petani tersebut lagi murung duduk di bawah pohon. Lalu Rasulullah bertanya lagi, ya si fulan, kenapa engkau duduk dan murung? Kenapa engkau tidak bekerja seperti biasanya? Lalu si fulan ini menjawab, ya Rasulullah, sesungguhnya andai kata kami kawinkan pohon kurma ini, dulunya pastilah kami kerja hari ini dan kurmanya pasti berbuah. Nah, lalu Rasulullah menjawab, saya mohon maaf karena kemarin itu hanya pendapat saya. Jikalau itu baik menurutmu, maka kerjakanlah. Itu bilang Rasulullah kepada petani itu. Nah, begini teman-teman, apabila pekerjaan kita itu baik, walaupun tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis, kalau itu baik bagi Rasulullah, maka kerjakanlah. Nah, kalau itu menurut kalian buruk, salah, jangan lakukan, walaupun itu ada hadisnya. Karena apa? Karena Rasulullah pun sama kayak kita, manusia biasa. Nah, jadi kita harus pakai kecerdasan. Dan Rasulullah bilang, sejauh manapun dunia ini berkembang, seiringnya waktu, maka sejauh itulah kemampuan umatku, kecerdasan umatku berpikir. Nah, seiring waktu kita harus cerdas, lebih cerdas lagi dari umat terdahulu. Jangan kita terpuruk di dalam lingkungan yang tidak baik. Maksudnya di lingkungan zaman dulu, ini zamannya sudah modern. Jangan pakai penampilan seperti dulu, pakai tongkat kayu, pakai kendaraan Honda. Nah, kalau di Indonesia ini kita harus memakai kendaraan apa yang dipakai oleh umum. Seumpamanya zaman Rasulullah mobil Pajero sudah ada, tentunya Rasulullah tidak akan memakai motor buntut atau Honda. Tentu dia memakai kendaraan Pajero, apa yang lebih mewah pasti dia memakai itu. Karena apa? Karena di zaman Rasulullah kendaraan dia yang kuat itu yaitu kuda, yang dinamakan kuda Rasulullah, itu larinya sangat kencang. Nah, apalagi zaman sekarang, pasti Rasulullah memakai kendaraan yang nomor satu di dunia, bukan kendaraan odong-odong, ya kan? Nah, begitulah pemikiran umat muslim seharusnya ke depannya. Jangan meniru yang tidak benar. Nah, terima kasih.